Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi, Pendeta William Hermon dalam program Rempah Renungan Pagi Hari. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita pada pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ke-41. Sekarang kita melihat ayat 46 sampai 57. Nah, bagian daripada cerita ini, sekarang Yusuf sudah di Mesir. Yang kedua, Yusuf sudah diberi pemerintahan. Lalu yang ketiga, di dalam bagian ini juga dijelaskan kepada kita bahwa Yusuf sudah menikah. Nah, saudara, dari setting cerita ini kita bisa melihat dalam ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir itu. Ya, jadi penekanannya di sini 30 tahun. Ya, 30 tahun. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 37, keberadaan daripada Yusuf yang sangat muda itu masih sekitar umur 17-an. Ya, 17-an. Nah, kalau kita melihat 30 ke 17 itu berarti ada sekitar 13 tahun. Ya, 13 tahun masa di mana Tuhan memproses Yusuf, memproses dia menjadi seorang pemimpin yang akan mewujudkan mimpinya sesuai dengan mimpi yang Tuhan berikan kepada dia bahwa semua keluarganya akan takluk dan akan tunduk kepadanya. Nah, kita bisa melihat di sini saudara bahwa tidak mudah perjalanan hidup. Ya, tidak mudah perjalanan hidup. Mencapai perjalanan hidup itu tidak mudah kalau kita tidak setia kepada Tuhan dan tidak mengikuti Tuhan dalam semua proses. Nah, jadi kesetiaan kita kepada Tuhan itu membuktikan. Jadi sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita dijual, sekalipun kita ada dalam penjara, atau sekalipun kita dalam tekanan yang sangat serius sekali dalam hidup ini, saudara, kita harus tetap membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang berkualitas, anak Tuhan yang memang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, ternyata Yusuf melakukan itu. Kalau saudara lihat nanti di dalam ayat yang mulai dari ayat 46 tadi sampai 57 itu, Yusuf kata kuncinya adalah kerja dan kerja. Dia dipilih oleh Firaun untuk menyelesaikan persoalan mimpi. 7 tahun masa diberkati dan 7 tahun masa sukar. Dan di dalam bagian inilah kita bisa melihat betapa Yusuf bekerja keras. Ya, dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia menyusuri negeri itu dan sampai akhirnya di dalam kerja keras yang panjang itu saudara, kita bisa melihat bagaimana caranya Tuhan memberkati negeri itu di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kalau saudara nanti lihat di dalam ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya kerja keras. Ada mimpi, ada persoalan yang Tuhan berikan, dan ada Yusuf yang menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini paling menarik, saudara. Kadang-kadang kalau kita sudah punya persoalan, kadang-kadang kita menganggap persoalan itu, ya itu sudah paling apa namanya, paling mengerikan. Kadang-kadang kita menganggap persoalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga kadang-kadang orang mengambil jalan pintas, orang mengambil jalan-jalan yang kadang-kadang jalan-jalan itu tidak masuk akal, dan kadang-kadang jalan-jalan itu membuat kita terperosok sendiri, saudara. Ya, nah sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat ternyata Yusuf tidak seperti itu. Yusuf mengatur sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia katakan kepada Firaun, dia diangkat, dipercaya, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik saudara, di dalam bagian ini, di dalam ayat 40, di dalam ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di-On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Nah, ini menarik ini. Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ini namanya bagus nih. Manasye. Dia memberi nama kepada anaknya Manasye dengan catatan sebenarnya dia sedang mau mengingatkan bahwa ternyata pekerjaan yang Tuhan berikan itu melupakan semua kesukaran, melupakan rumah bapaknya, melupakan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Dan sekarang yang ada di depannya adalah mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan di dalam bagian itu, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi satu sisi saudara, kita bisa melihat
Allah melupakan kesukaran di rumah bapaknya, tapi dia tahu dia ada di dalam negeri kesengsaraan. Dia tahu bahwa Mesir itu bukan tempat yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa tanah perjanjianlah tanah yang menjadi tempat yang sesungguhnya baginya. Nah, jadi kita belajar dalam bagian ini. Di tengah-tengah kelimpahan kita, di tengah-tengah suksesnya kita, kadang-kadang Tuhan memberikan sukses itu supaya kita lupa masa lalu kita dan supaya kita lupa segala sesuatu yang ada di belakang kita. Tapi ingat baik-baik, ya, ada kalanya juga di tengah-tengah sukses itu juga kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ini bukan tempatmu. Kesuksesan ini bukan segalanya. Kelimpahan ini bukan segalanya. Kelimpahan ini bukan sebuah kehebatan. Tempatmu yang sesungguhnya adalah tempat yang kutentukan untukmu, tempat daerah yang ditentukan oleh Tuhan yang menjadi bagian kita. Saya rasa beberapa pelajaran penting pagi hari ini yang kita bisa melihat dalam bagian ini. Yang pertama, kerja keras itu perlu karena Tuhan mempercayakan kita. Untuk sukses, kerja keras itu perlu karena Tuhan karena Tuhan yang selalu mempercayakan itu kepada kita. Yang kedua, bukan hanya kerja keras, saudara. Yang kedua adalah Tuhan itu untuk sebuah sukses kita harus mampu. Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus mampu melupakan masa lalu kita. Yang ketiga, di tengah-tengah sukses yang melimpah, itu bukan sebuah kelimpahan yang sifatnya kekal, tetapi di dalam bagian dikatakan, Yusuf katakan bahwa kesengsaraan itu, aku di negeri kesengsaraanku, aku melupakan segala sesuatu di negeri kesengsaraanku. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini, bahwa cara Tuhan kerja adalah cara yang luar biasa, maka Tuhan mau supaya kita hidup di dalam cara kerja Tuhan yang terus memberkati kita dalam hidup kita. Sampai di sini program firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk terus bekerja keras, untuk terus melupakan masa lalu kami, dan untuk terus juga menjalani sukses itu dengan mengingat bahwa sukses itu juga adalah kesengsaraan juga bagi kami kalau tidak ada Tuhan di sana. Dan biarlah Tuhan akan menolong memberkati kami, menguduskan kami, supaya firman ini boleh menjadi firman yang menguatkan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas dan segala keperluan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami sepenuhnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saya undur, ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Shalom.